Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dan juga karunia-Nya. Yang dengan nikmat Allah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Kita bisa datang ke ma'had melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Sekaligus kita juga bisa datang ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah ini untuk kembali melaksanakan agenda kita, sama-sama belajar, menuntut ilmu, menambah pemahaman agama kita, agar kita memiliki bekal untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tentu yang menjadi harapan kita bahwa mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita kerjakan, termasuk hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Utruk Atharon Qabla Rohil, Pak. Ya. Anjuran agar kita memperbanyak jejak-jejak kebaikan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Dari apa yang sudah kita sampaikan, bahwa amal yang kita lakukan itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang manfaatnya hanya kembali kepada kita saja, dan ada juga yang manfaatnya tidak hanya kembali kepada kita, melainkan dapat dirasakan juga oleh orang yang ada di sekitar kita. Dan kemarin kita sampaikan bahwasanya justru pahala yang lebih besar adalah pahala beramal yang manfaatnya tidak hanya kembali kepada kita, tapi mampu juga dirasakan oleh orang lain. Itu nilainya lebih besar. Ya. Oleh karenanya kitab ini penulisnya mendorong kita, memotivasi kita, mengingatkan kita agar kita memperbanyak juga, selain dari ibadah-ibadah, amal-amal yang manfaatnya kembali kepada diri kita saja, kita juga perlu memperbanyak amalan-amalan yang manfaatnya juga dirasakan oleh sekitar kita. Apa saja jenisnya? Yang pertama sudah. Jenis yang pertama apa, Pak? Contohnya? Masih ada catatannya, Pak? Sudah hilang. Masih ada ingatan, hafalannya masih barangkali masih ingat. Sudah kebawa gitu. Pas mandi keramas.
luntur juga gitu. Ya. Maka yang pertama kemarin adalah ad-da'wah, ya, mengajak orang kepada kebaikan. Dan kita sudah singgung bahwa dakwah itu tidak hanya kepada atau tidak hanya merupakan tugasnya orang-orang yang bergerak di bidang agama. Setiap dari kita pun punya peranan dakwah masing-masing. Minimalnya mendakwahi siapa, Pak? Keluarga, diri sendiri, istri, dan juga anak. Maka jenis amalan yang kedua yang manfaatnya dirasakan juga oleh orang yang ada di sekitar kita, di sini disebutkan adalah ta'limun nas al-ilman nafi'. Kita mengajarkan orang lain, ya, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan orang lain ilmu yang bermanfaat. Dan kita kemarin singgung bahwa ilmu yang bermanfaat itu atau mengajarkan orang lain ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja. Kemarin kita sebutkan salah satu contohnya, misalkan mengajarkan orang lain keterampilan tertentu, yang dengan keterampilan tersebut orang yang kita ajari bisa untuk menyambung apa, Pak? Menyambung hidup. Orang bisa kerja, orang punya penghasilan. Lewat apa? Lewat perkara yang kita ajarkan kepada dia. Kita ajarkan sampai dia terampil, sampai dia bisa. Yang kemudian dia, ya, dengan keterampilan barunya bisa menyambungkan, ya, kehidupannya. Dia bisa bertahan hidup, dapat penghasilan dari situ. Ya. Maka ini pun termasuk daripada aktivitas mengajarkan orang lain ilmu yang manfaat, ya, mengajarkan keterampilan, ya. Hal yang sederhananya misalkan, mohon maaf, ya, kita lihat bahwa kaderisasi yang ada di tim kameramen gitu kan, ya, dari awal-awal itu adalah yang saya tahu awal-awal kan Kang Hilman, ya, terus Kang Faisal, ya, sekarang sudah ada Kang Ilham, kan itu regenerasi terus. Ya. Ya, mengajarkan keterampilan tersebut pun itu merupakan bagian daripada ta'limun nas al-ilman nafi. Manfaatnya itu dirasakan juga oleh orang lain, otomatis ketika manfaatnya besar, pahalanya juga besar. Kita pernah sebut, Pak, di beberapa pertemuan yang lalu, kata Nabi SAW, saya membantu orang lain, menemani dia dalam satu perjalanan untuk menyelesaikan tugasnya, itu lebih saya cintai daripada apa? Masih ingat, Pak? Ada orang perlu bantuan, ya, kita anterin. Kata Nabi, amalan yang seperti itu lebih saya sukai dibandingkan apa? Masih ingat? Beriktikaf. Di mana iktikafnya? Di Masjid Nabawi. Pahalanya besar. Berapa lama? 1 bulan. Ya. Berarti besar pahalanya. Melebihi pahalanya beriktikaf di Masjid Nabawi, yang kita tahu tempat terbaik nomor 2. Sholat di Masjid Nabawi berapa kali lipat, Pak, pahalanya dibandingkan dengan sholat di sini? Kalau di Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000 atau 10.000? Ya. Kalau di Masjidil Aqsa, yang jelas berkali-kali lipat dari, ya, sholat yang kita kerjakan di sini.
Sholatnya kan 5 waktu sehari dan itu berlangsung selama 1 bulan. Kebayang pahalanya. Tapi kata Nabi SAW, lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan, ya. Saya lebih menyukai menemani orang yang saya kenal untuk menyelesaikan urusannya, bantu orang lain. Ya, maka bantu orang lain, mengajarkan keterampilan agar orang tersebut bisa, ya, melanjutkan kehidupannya, menyambung kehidupannya, itu pun merupakan amalan yang besar. Kalau di sini contohnya yang diberikan adalah wa minal majalatil azimati linnaf'il muta'addi. Ya, bidang-bidang yang bisa memberikan manfaat yang besar itu adalah ta'limun nasi al khair, mengajarkan manusia kebaikan yang bentuknya diantaranya misalkan wa ta'rifuhum bil halali wal haram. Kita ngasih tahu orang mana yang halal dan mana yang haram. Sederhana kan? Ya, kita kasih tahu nggak boleh ini halal, ini haram, yang ini boleh karena ini halal, sederhana. Tapi ternyata itu termasuk dari amalan yang istimewa. Karena apa? Mengajarkan orang lain kebaikan. Walidzalika waradat adillatun katsiratun fi fadli ta'limin nas. Oleh karenanya banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang keutamaan mengajarkan orang lain, mengajar orang lain. Ya. Mengajar itu adalah aktivitas yang banyak sekali dalil menyebutkan tentang keutamaannya. Di antara dalilnya an Muadz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bihi la yanqusu min ajril 'amil. Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka orang yang mengajarkan ilmu tersebut mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu tadi tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Kita ajarkan satu ilmu, diamalkan oleh orang lain, maka kita dapat pahala yang sama dengan yang beramal tanpa mengurangi pahala dari orang yang beramal tadi. Ya. Kira-kira apa Pak saat ini yang bisa kita ajarkan kepada orang lain? Kalau kemudian kita berpikir saat ini apa kira-kira yang bisa saya ajarkan? Ada enggak Pak? Kira-kira mau ngajar apa Pak? Ya. Banyak sebenarnya kan ya. Banyak. Kembali tadi, sasarannya dulu aja, tidak usah luas. Sasaran objek yang kita ajar jangan jauh-jauh dulu. Dari yang terdekat siapa Pak? Keluarga, anak istri. Kira-kira apa Pak yang bisa diajarkan kepada anak istri? Ke anak saja misalkan, yang bisa diajarkan apa? Iqra, Masya Allah, ya. Bapak bisa Iqra Pak? Bisa gitu ya. Ya bisa kalau Iqra. Maka ajarkan apa yang kita bisa ke anak gitu. Ajarkan sholat, ajarkan nilai-nilai saja, sikap-sikap misalkan ketika keluarga, anak, istri masuk rumah, ya kita ajarkan masuk rumah baca apa Pak? Baca salam gitu. Keluar rumah pun baca salam, itu kan mengajarkan juga. Kita lihat misalkan anak, ya biasanya anak kecil kan kata orang beberapa sih, anak itu katanya cenderung kidal. Ya, kidal itu apa Pak? Ya, kidal itu singkatan kiri dari lahir gitu. Jadi orang yang
ya aktivitasnya menggunakan tangan kiri dari lahir. Bapak kidal bukan? Itu ya. Kalau bukan kidal berarti ya, kiri dari lahir kidal ya. Kalau kanan dari lahir ya. Ya. Maka katanya anak itu kalau nggak dilatih biasanya senengnya ke pakai yang kiri. Maka kita ingatkan. Ketika anak misalkan ngambil makanan, kita bawain makanan ciki, permen atau makanan-makanan kecil lainnya, kemudian dia ngambil pakai tangan kiri. Kita ingatkan, nggak boleh dek gitu ya, atau panggilan apa nak ya, kita sebut ya, coba pakai tangan yang bagus kayak gitu. Itu adalah mengajarkan kebaikan. Kan anak kemudian sadar, oh nggak boleh pakai tangan kiri ya. Maka kemudian dia terus kalau makan, kalau ngambil makanan, makan, minum, dia kemudian terus menggunakan tangan kanannya. Kan itu dapat pahala. Ketika dia makan minum pakai tangan kanan dan itu hasil dari ajaran kita, berarti apa Pak? Kita pun dapat pahalanya. Jadi jangan bayangkan mengajar itu berat, tidak. Ya. Justru mengajar itu adalah tugas kita semua, masing-masing mengajar. Hanya bedanya siapa yang perlu diajari oleh kita, itu yang membedakan. Ya. Tapi masing-masing dari kita wajib mengajar siapa? Wajib mengajar siapa Pak? Keluarganya. Jadi kewajiban mengajari anak itu bukan tanggung jawab guru Pak. Ya. Anak nggak sholat gitu. Kira-kira yang nanti dihisab, ditanya di akhirat siapa Pak? Orang tuanya atau gurunya? Kan orang tuanya. Anak gak sholat, yang ditanya bukan gurunya, kenapa kamu enggak, orang tuanya. Kenapa? Karena tanggung jawab mengajar itu adalah tanggung jawab orang tua ya, tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru. Dan nanti yang akan dimintai pertanggungjawabannya itu bukan guru tapi orang tua. Guru itu hanya sebatas mitra, partner, rekan kita dalam mendidik anak. Ya. Jadi tugas utamanya ada di orang tua. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ajarkan, maka kita bekerja sama. Tapi kewajiban utama ya, dari segi menjadikannya anak yang soleh, taat ya kepada aturan agama, menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu ada di orang tua. Maka jangan sampai ada anggapan bahwasanya tugas saya itu hanya sebatas nyari duit gitu, biar anak istri bisa makan minum gitu ya. Sementara untuk masalah pelajarannya, sifatnya, akhlaknya itu diserahkan kepada orang lain, tanda kutip guru gitu, bukan. Ya, tugas orang tua itu selain menafkahi secara materi, menafkahi juga secara immateri, non materi. Ya, menafkahi dari segi ilmu, kasih sayang, teladan, itu pun bagian daripada kewajiban orang tua. Kemudian yang kedua, an Utsman radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, jadi manusia terbaik adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kita harus melalui dua tahapan ini. Pertama, harus belajar Al-Quran dulu ya.
Kita ikut Pak kegiatan-kegiatan yang ada di Albina, Tahsin dan lain sebagainya. Kemudian ajarkan ke siapa? Tadi kepada keluarga kita. Maka dengan demikian kita bisa menggabungkan dua kebaikan. Kebaikan belajar Al-Quran dan kebaikan mengajarkan Al-Quran. Jadi jangan bahwasanya saya tidak ada kewajiban mengajar. Ada, mengajar keluarga. Ya, ajari keluarga. Kemudian ada satu hadis yang memberikan gambaran ya tentang tipe-tipe manusia, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil katsir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan dari apa yang saya bawa ini, ya, ilmu, hidayah, agama, kebaikan gitu ya. Jika dicari perumpamaannya, ya, apa yang Rasul bawa ini itu sama seperti hujan. Sekarang kita sedang hujan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya bawa ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti hujan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, asaba ardhan, yang jatuh membasahi bumi. Seperti sekarang. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma. Kata Nabi SAW, begitu hujan jatuh ke bumi, kan jatuhnya di tempat yang berbeda-beda. Kata Nabi, yang pertama ada yang jatuhnya ke tanah yang naqiyah, tanah yang baik, tanah yang subur, qabilatil ma, yang bisa menyerap air. Maka kata Nabi SAW, karena tanahnya bisa menyerap air hujan, fa'anbatatil kala'a wal ushbal kathir, sehingga bisa tumbuh di sekitarnya pepohonan dan juga rerumputan. Ya. Jadi ada jenis tanah ketika kena oleh hujan, hujan tersebut diserap airnya oleh tanah tersebut, kemudian menumbuhkan tanaman dan juga pepohonan. Tapi ada juga kata Nabi SAW, wa kanat minha ajadib. Ada juga yang begitu hujan turun, dia jatuhnya ke tanah yang sifatnya ajadib. Dalam beberapa terjemahan disebut seperti tanah lempung, Pak. Tanah lempung itu apa? Pernah dengar? Tanah liat. Tanah liat bisa nyerap air nggak, Pak? Bisa menyerap air nggak? Tanah liat. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Tapi amsakatil ma, dia bisa menampung air. Ya. Sehingga apa? Fanafa'allahu bihan nas fasyaribu wasaqau wazara'u. Karena tanah tersebut bisa menampung air, orang-orang bisa memanfaatkan air yang ditampung oleh tanah tersebut. Ya. Maka ini dua karakter manusia. Ada yang ya menerima ilmu dari Nabi, itu bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini seperti jenis tanah yang pertama, Pak. Begitu hujan turun, maka tanah jenis pertama menyerap air hujan, berarti bermanfaat untuk dirinya sendiri. Selain bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat juga untuk sekitar, sehingga bisa menumbuhkan tadi apa? Pohon, rumput gitu. Ini manusia jenis pertama.
ajaran dari Nabi bisa diterima dan menjadi manfaat kebaikan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua tadi, dia tidak bisa menyerap kebaikan, berarti tidak bisa mengambil manfaat dari kebaikan tersebut. Ya. Hanya saja ya, dia itu bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Dulu kita mungkin pernah mendengar ada peribahasa ya, seperti lilin, Pak. Lilin itu menerangi sekitar, tapi dirinya sendiri terbakar gitu ya. Ada, jadi nggak bisa ngambil manfaat untuk dirinya sendiri, tidak bisa. Tapi orang lain tercerahkan lewat dirinya sendiri, lewat dirinya tersebut. Nah, yang ketiga kata Nabi, wa asobat minha ta'ifatun ukhra innama hiya ki'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Ya. Air yang hujan atau air hujan yang turun dari langit itu tidak jatuh ke tanah yang subur yang bisa menyerap air, tidak juga ke tanah lampung yang bisa menampung air, tapi dia terkena ki'an. Ya. Di beberapa terjemahan itu disebut ya, dia kena cadas. Cadas itu apa, Pak? Batu gitu. Ya. Cadas. La tumsiku ma'an. Batu bisa nyerap air, Pak? Tidak. Apakah ada tumbuhan yang tumbuh dari batu? Enggak ada juga. Ya. Maka jenis yang ketiga ini la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Tidak bisa menampung air, tidak juga bisa menumbuhkan pohon, tanaman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Itulah perumpamaan orang yang faham agama Allah dan bisa bermanfaat baginya apa yang Allah utus aku dengan membawa kebaikan tersebut. Dia faham, dia dapat ilmu, dan juga dia bisa menjadikan sekitarnya faham dan juga mendapatkan ilmu. Itu jenis 1 dan juga jenis 2. Tapi ada juga wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san. Ya, itu juga perumpamaan orang yang tidak memberikan perhatian sama sekali terhadap apa yang aku bawa. Tidak peduli dengan agama, Pak. Ada yang seperti itu. Ya. Walam yaqbal hadiyallah alladzi ursiltu bihi. Dia tidak mau menerima petunjuk dari Allah yang aku diutus dengan membawa petunjuk tersebut. Berarti ini tipe yang keberapa, Pak? Ketiga. Ya. Maka tadi ya, ada yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain, ada yang bermanfaat untuk orang lain saja tapi dirinya tidak bisa mengambil manfaat ya. Jadi hanya ngasih tahu orang saja tapi dirinya sendiri ya, lalai. Tapi ada yang sama sekali tidak perhatian terhadap agama. Nah, itu yang seperti batu tadi. Maka ini menggambarkan tentang karakter manusia. Nah, pertanyaannya, kita berada di posisi yang mana? Ya, tentu harapan kita adalah bahwasanya kita berada pada perumpamaan pertama yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa perumpamaan pertamanya tadi, Pak? Bisa menyerap air, berarti apa? Bisa mengambil manfaat. Dan juga menumbuhkan pohon rumput di sekitarnya, berarti apa? Bermanfaat untuk
orang lain. Itu yang menjadi harapan kita. Makanya salah satu yang perlu kita upayakan, kita usahakan adalah menjadi orang yang bisa ta'limun nas al-ilman nafi, mengajarkan orang lain nilai-nilai kebaikan, ya, hal-hal yang baik. Tidak usah jauh-jauh dulu, tidak usah banyak-banyak dulu, cukup dimulai lewat keluarga. Kemudian waqad alhamallahu ta'ala anwa'al hayawan al-istighfar lil alim. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan kepada berbagai jenis hewan untuk memohonkan ampun bagi orang yang berilmu. Ya. Jadi agar kita bisa mengajarkan orang lain kebaikan, pertama kita harus belajar dulu tentang kebaikan tersebut. Kita harus jadi orang yang tahu dulu, belajar dulu, faham dulu, mengerti dulu. Dan orang-orang yang seperti ini tahu, faham, mengerti gitu kan, itu didoakan oleh siapa, Pak? Oleh siapa? Malaikat saja tidak. Kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al khair. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikatnya, para penduduk di langit, semua penduduk di bumi, sampai semut di dalam lubangnya, termasuk juga ikan, itu mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Jadi jangan bayangkan orang lainnya itu harus banyak, tidak. Ya. Dimulai dari apa tadi? Keluarga, anak, istri, gitu. Jadi kita dapat pahala, ya. Dan juga kita mendapatkan doa, didoakan. Siapa yang mendoakan kita tadi? Malaikat. Berapa jumlah malaikat, Pak? 10 gitu ya. Sama anak SD 10 ya. Malaikat kan banyak. Ya. Penduduk langit ya, banyak. Penduduk bumi, manusia saja ya, sekarang jumlahnya berapa, Pak? Manusia yang hidup saat ini berapa di bumi? Banyak gitu ya. Ya. Itu sekitar 8 miliar, Pak. Ya, manusia sekarang yang tinggal di bumi ini sekitar 8 miliar. Ya. Belum binatang-binatangnya. Ya, bukan hanya manusia saja, termasuk binatang-binatangnya. Binatang di daratan, tadi kata Nabi, sampai semut yang kecil itu di dalam sarangnya. Wahattal hud, kata Nabi. Jadi binatang di darat, binatang di laut, di dalam air, semuanya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ingin kita mendapatkan doa tersebut, Pak? Ingin, maka ajarkan. Terakhir ada hadis dari Nabi SAW, man salaka tariqan yabtagi fihi ilman. Ya, kita tahu hadis ini, sering mendengar ya, insyaallah. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah permudah jalan dia untuk menuju surga. Ya, kita dari tempat kerja masing-masing, Pak, hari ini jalan kaki, ada yang naik motor, semuanya datang ke sini. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya apa, Pak? Ngisi absen gitu. Jangan, Pak, sayang ya. Tujuannya kita dapat ilmu agar apa? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, agar Allah mempermudah jalan kita untuk bisa masuk surga.
Ya, kita jalan ke sini, dengan berangkat ke sini itu menjadi sebab Allah mudahkan jalan kita masuk surga. Enggak berhenti di situ. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Para malaikat ya, itu menaruh sayapnya kepada para penuntut ilmu sebagai tanda keridhaan mereka. Mereka senang ya. Jadi kita sekarang di sini itu sedang ditutupi oleh sayap-sayap malaikat insyaallah gitu ya. Wa innal alim, dan orang yang berilmu itu la yastaghfiru lahu, akan dimintakan ampunan man fis samawati wa man fil ard, oleh penduduk langit dan penduduk bumi, hatal hitan fil ma, sampai ikan yang ada di dalam air laut. Ya. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Perbedaan antara orang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah, kata Nabi SAW, seperti bulan dengan bintang-bintang yang lainnya. Mana yang lebih terang, Pak? Bulan. Ya, maka orang yang berilmu itu lebih utama, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ahli ibadah. Ya. Tapi tentunya ilmu juga plus ibadah, bukan ilmu tapi nggak pernah ibadah gitu ya. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan para ulama itu pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, dan para nabi tidak mewariskan dinar, dirham, tidak mewariskan harta. Innama warrasul ilma, para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu yang menjadi warisan para nabi, dia sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya. Maka tugas kita ya, kita juga terus belajar ya, agar menjadi orang yang faham, orang yang mengerti tentang aturan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang dengan pemahaman tersebut bisa kita ajarkan juga kepada orang-orang sekitar, sehingga kita menggabungkan antara kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga kita bisa menggabungkannya dengan memberikan kebaikan untuk orang lain. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, memudahkan langkah kita untuk senantiasa mau belajar. Ya, yang mudah-mudahan dengan itu, dengan kita mau belajar, mudah-mudahan usaha tersebut menjadi sebab Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya nanti kelak di akhirat. Amin. Kita akhiri sampai di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.